Oke, kali ini kita akan melanjutkan dengan operator linier. Ya. Jadi gagasannya mengapa kita harus belajar operator linier. Jadi umumnya kita harus menyelesaikan persamaan. Ya. Katakanlah di sini adalah AX sama dengan B. Nah, untuk menyelidiki sifat ini, kita harus dapat melihat struktur dari A itu. Nah, A ini dapat dipandang sebagai suatu transformasi. Transformasi untuk permulaan kita lihat yang linear saja dulu. Jadi kita bisa saja nanti berdimensi hingga, maka itu berkaitan dengan matriks. Kemudian juga kalau dimensi tak hingga, bisa saja itu adalah operator integral. Nah, kita mulai dengan definisinya bahwa transformasi linear ini secara umum akan disebut sebagai operator. Ya, jadi di sini definisinya XY adalah dua ruang bernorm, ya, tidak perlu lengkap, ya. Tentu saja atas skalar yang sama. Nah, kemudian kita pandang pemetaan, ya, pemetaan A berangkat dari X ke Y. Ya. Jadi di sini elemen, kemudian petakan ke AX gitu. Nah, ini disebut sebagai operator ataupun suatu transformasi. Ya. Transformasi juga boleh, tetapi biasanya kita akan menyebut sebagai operator. Operator jika A, daerah definisi dari A itu adalah subruang. Subruang. Ya. Biasanya kita mencoba mendefinisikan daerah definisinya itu, jadi ini daerah definisi, ya, daerah definisi dari A. Jadi kita mencoba daerah definisinya sebesar mungkin, kalaupun tidak mungkin seluruh X, biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga DA itu padat di X. Ya. Nah, disebut operator linier. Rupa linearnya jika seperti itu, daerah definisinya B dan punya sifat yaitu mengawetkan ketergantungan. Ya. Jadi sama dengan alfa 1 AX1 plus alfa 2 AX2. Jadi sekali lagi di sini adalah dijumlahkan di X, kemudian dipetakan, itu akan sama saja dengan penjumlahan dari masing-masing peta. Nah, itu adalah arti dari operator linier. Nah, kemudian hal yang operator linier ini tentu sudah dipelajari di aljabar linier. Nah, sekarang yang membedakan dengan aljabar linier yaitu kita bicara mengenai analisisnya, yaitu keterbatasan. Jadi definisi
kita selalu akan asumsikan bahwa A itu operator linier ya. Jadi A operator linier disebut terbatas jika ada konstanta M positif, demikian sehingga norm AX, tentu saja ini di Y, ya, kalau tadi A-nya dari X ke Y, lebih kecil dari M X untuk setiap X anggota X. Ya, jadi ini yang disebut sebagai terbatas saja. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan norm ya. Jadi ukuran dari norm belum norm sebetulnya ya, tetapi nantinya akan bisa dibuktikan bahwa dia norm dari operator A. Operator A didefinisikan sebagai bisa saja saya langsung tulis begini saja, yaitu infimum dari M dengan AX lebih kecil dari M norm X. Saya kira untuk selanjutnya kalau tidak ada kebingungan, kita tidak akan menuliskan ini, tapi untuk permulaan mungkin ada bagusnya. Di sini adalah norm di X dan di sini adalah norm di nilainya. Ya. Nah, atau B, jadi mohon perhatikan bahwa tulisan ini kan bisa ditulis, tulisan ini bisa ditulis sebagai AX per X lebih kecil dari M. Ya, kita cari ini yang paling kecil, itu, atau kita cari ini yang paling besar. Sama saja. Oke. Jadi norm A itu adalah suprimum dari norm AX, tentu saja di Y ya, dibagi dengan norm X. Dengan X-nya tidak 0. Nah, karena A-nya linear, saya kira mudah dibuktikan dan kita sudah melakukan halnya untuk fungsional ya. Jadi fungsional itu sebagai bentuk khusus dari operator, yaitu suprimum dari norm X sama dengan 1 dari AX begitu. Nah, sekarang definisi selanjutnya itu adalah keterbatasan. Definisi yang selanjutnya adalah definisi A itu operator yang kontinus. A operator ya selalu linear ya di sini, nanti kalau perlu ya. Operator linear tanpa harus linear, biasanya nanti kita sebut operator saja, disebut kontinu di X0 jika kita menggunakan bisa saja dengan epsilon delta, tetapi mungkin lebih mudah kalau kita menyebut jika untuk setiap xn yang konvergen ke X0, maka AXN itu konvergen ke X0, AX0. Ya, jadi atau dengan barisan kita bisa lihat ini adalah XN min X0 menuju 0 di X, dan ini adalah AXN min AX0 norm di Y juga menuju 0. Ya, jadi jika bagian ini terjadi,
maka yang di kanan itu terjadi. Ya. Nah, satu sifat yang sudah kita kenal tentu pada saat kita belajar fungsional, tapi walaupun keterbatasannya agak berbeda, ya, bahwa teorema jika A terbatas, maunya terbalik ya, jika A continue di satu titik saja, yaitu katakanlah X0, anggota X, maka A itu terbatas. Ya. Nah, kalau terbatas, tentunya dia akan continue di semua titik ya. Maka A akan continue di semua titik. Mengapa? Jadi kalau dia terbatas, maka kita punya AX n min X0 itu kan lebih kecil dari M norm Xn min X0. Ya. Jadi mungkin tidak perlu X0-nya ya. Ini jadi bisa saja titik yang lain ya. Maaf, ini titik yang lain. Ya, jadi kalau dia terbatas, mungkin katakanlah kasih X topi begitu untuk membedakan tidak hanya titik di situ, tetapi di semua titik. Ya. Kita punya seperti ini, dan kalau barisan ini menuju 0, maka tentu saja barisan ini menuju 0. Sekali lagi, A-nya linear ya. Jadi kalau A-nya linear, kita akan punya bentuk seperti ini. Nah, bukti dari itu, saya kira mungkin bukti paling mudah itu bukti dengan kontradiksi. Jadi, anggap bahwa dia continue di satu titik, maka A terbatas. Jadi dengan kontradiksi artinya andaikan A tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas, ya, kalau tadi ini adalah berlaku bagi semua ini, maka untuk setiap N, ya, jadi untuk setiap N bilangan asli, akan ada Xn di X, demikian sehingga AXN itu lebih kecil sama NXN begini. Dan ini tidak terjadi. Artinya adalah norm AXN itu lebih besar dari N norm XN begitu. Nah, kemudian kuncinya adalah kita cari suatu barisan yang konvergen ke X0. Ya. Jadi dalam hal ini tuliskan Zn itu adalah Xn dibagi N dibagi norm ya. Xn. Nah ini normnya selalu 1. Jadi dia suatu elemen yang terbatas. Ya, jadi di sini normnya 1. Sebab kalau hanya begini, dia tidak harus menuju 0 ya, hati-hati. Karena ini bisa tak hingga juga. Nah, dengan keadaan ini kita lihat bahwa Zn tersebut akan menuju ke X0. Ya, karena ini menuju ke 0. Bagian yang ini. Bagian itu menuju ke 0. Dan nilai AZN-nya
itu adalah AXN ber N norm XN ditambah AX0. Nah, kita lihat bahwa karena dia kontinu, ya, AZN ini menuju ke AX0. Ya, jadi implikasinya adalah AXN dibagi N norm XN itu menuju ke 0. Tetapi, atau normnya juga ya, norm dari AXN dibagi N norm XN itu kan menuju 0 juga kalau elemennya menuju 0. Tetapi diketahui bahwa AXN dibagi dengan N dibagi dengan XN, yaitu dari ini. Ini mengakibatkan dia lebih besar dari 1. Jadi suatu kontradiksi. Begitu. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa A-nya terbatas dan catatan kuning ini memperlihatkan bahwa dia kontinu di semua titik. Nah, kita akan mempelajari seringnya adalah kumpulan ini, BXY, ya. Jadi B-nya dari bounded, ya. Maaf, tidak diterjemahkan. Langsung saja kalau notasi matematik, ya. Itu semua operator linier, jadi A-nya operator linier dan terbatas. Terbatas dalam arti tadi, ya, jadi agak sedikit berbeda dengan keterbatasan himpunan di analisis real, ya. Jadi apa namanya? Kalau di sini nanti range-nya dari operator A itu bisa saja tak hingga ya pada saat kita bicara mengenai contoh-contoh. Nah, satu teorema sifat dari BXY ini adalah ruang panah. Mungkin ada bagusnya sebelum saya berikan ini dulu ya, maaf. Ini terhadap yang tadi itu. Enak menulisnya bahwa BXY itu adalah ruang panah jika Y-nya ruang panah. Bahwa dia suatu ruang bernorm, saya kira itu latihan. Ya. Nah, sekarang yang lebih penting adalah bahwa dia adalah ruang panah. Nah, bukti mungkin agar memudahkan, karena yang melihat di video lebih banyak dari peserta kelas, jadi mungkin agak saya lengkapi di sini. Ya. Jadi kalau saya mau membuktikan bahwa dia ruang panah, artinya adalah ambil barisan AN di BXY. Tidak hanya barisan ya, maaf, barisan Cauchy.
Nah, artinya apa? Kalau saya ambil epsilon positif, maka ada N asli. Demikian sehingga untuk semua NM yang lebih besar dari M, harga dari AN min AM itu lebih kecil dari epsilon. Ya. Nah, khususnya kita lihat untuk X. Di X, ya tentunya yang tidak 0 ya. Kalau 0, 0 semua pasti. Harga dari, nah ini perhatikan ya, ANX min AMX itu ini adalah norm di X tentu lebih kecil dari AN min AM ini norm di BXY dan terhadap norm X. Ya, jadi maaf tadi belum disebut. Kalau kita lihat definisi dari norm di sini, ya, kita gunakan yang ini. Ya. Jadi tentu saja harga dari AX dibagi norm X, apapun X-nya, itu akan selalu lebih kecil dari norm A. Ya, jadi dengan demikian, saya tulis dengan hijau, agar maka norm AX itu lebih kecil dari norm A dikali norm X. Ya, perhatikan ini norm di Y, ini norm di X, dan ini adalah norm di B. XY-nya kalau sekarang. Ya. Oke, ya terima kasih. Maaf. Gitu. Ya. Nah, jadi dan NM-nya tentu lebih besar dari N. Jadi ya, kita lihat kembali ini. AN ini adalah nilai ya. Jadi ini norm di Y. Ya. Norm di Y dan ini norm di X. Gitu. Nah, ini kan lebih kecil dari epsilon. Jadi seperti biasa kita melihat bahwa ANX itu adalah barisan Cauchy di Y. Nah, kemudian karena Y-nya ruang panah, dari asumsi dari teoremanya, maka barisan Cauchy tersebut konvergen. Ya. Barisan Cauchy tersebut konvergen. Jadi katakanlah, kita katakan, maka ada YX, ya, Y yang tentu saja bergantung pada X, demikian sehingga ANX itu konvergen ke Y, tapi X ya, sebagai elemen penuntun saja. Dan kemudian definisikan, kita diambil satu X, ya, ambil satu X di sini, kita memperoleh satu ini. Jadi di sini ada satu operator A, X yang dipetakan ke YX. Gitu. Oke. Nah, atau AX sama dengan YX. Nah, detail dari linear saya kira mudah. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi sekali lagi ANX min AMX lebih kecil dari AN min AM lebih X gitu. Ya. Nah, asumsikan katakanlah N-nya itu lebih besar M. Ya. Atau ini mungkin ditulis epsilon tadi saja. Nah, dengan mengambil limit
bukan N lebih besar M, terbalik ya, kalau saya mau terakhirnya M. Jadi M lebih besar N. Jadi kalau M-nya saya buat lebih besar, maka ANX AMX itu akan sama dengan, atau ini tetap saja dulu, epsilon norm X ya, di sebelah kanan tidak ada M, tetapi yang di sini menjadi ANX min M, min AX, yaitu ini. Ya, dan dia tetap lebih kecil dari epsilon X. Oleh karena itu, ya, nah, kita untuk menunjukkan bahwa A-nya terbatas, kita gunakan AX lebih kecil dari AX min ANX plus ANX. Ya, ya, gitu. Oke. Nah, ini lebih kecil dari epsilon norm X, sedangkan ini ya tetap saja norm AN konvergen ke X. Nah, jadi sebetulnya ada satu yang terlewat ya. Jadi kalau AN konvergen ke A, maka norm AN ini juga konvergen ke norm A. Lebih mudah ini, ya, yaitu dengan menggunakan apa? Ini sini aja ya. AN min A itu ya langsung gini saja. AN min A. Ini seperti harga mutlak saja persis. Oke. Jadi kalau ini menuju 0, ya tentu saja ini menuju 0, jadi ini juga terbatas ya. Oleh karena itu kesimpulannya di sini A itu operator yang terbatas. Artinya dia berada di PXY ya. Jadi PXY sudah lengkap. Oke, mungkin kita lihat contoh-contoh. Ya, mungkin paling sederhana A-nya dari R ke R. Itu hanya MX. M. Jadi X ke MX ya. Jadi bentuknya hanya begini saja. Jadi perhatikan bahwa nilainya dia sendiri bisa kita bicara mengenai X yang menuju tak hingga, dan range-nya dia juga tak hingga ya, berbeda dengan definisi fungsi terbatas di R. Nah, kemudian tentu saja kita lihat kalau Rn dan Rm. Ya, jadi ya ini M-nya suatu bilangan ya. A dari Rn ke Rm. Nah, kita tahu bahwa bentuk seperti ini bisa disajikan dalam bentuk matriks ya. Begitu. Mungkin gitu saja. Ini matriksnya, ini artinya vektornya sudah diberi koordinat begitu. Ya. Nah, tentu kita mau melihat norm dari A itu apa begitu. Ya, norm dari A itu apa? Nah, paling mudah kalau Rn-nya dan Rm-nya itu dilengkapi hasil kali dalam ya, XY. Ya. Nah, jadi artinya norm X-nya itu adalah sigma dari XI, I sampai N ataupun M pangkat setengah. Gitu.
Nah, kita mau melihat normnya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk matriks, ini adalah AX1, maksud saya begini ya, AX1. Kemudian AX ini adalah X ke M. Ya, jadi ini matriksnya kan M kali N. Nah, dia bisa ditulis sebagai perkalian matriks begitu kali X1 sampai Xn. Nah, kalau ini tetap ditulis sebagai X, kemudian saya kalikan baris kali kolom, maka ini adalah bentuknya adalah A1 hasil kali X gitu. Dengan A1 itu adalah vektor A11, A12 sampai A1N. Jadi vektor barisnya. Dan di sini adalah AM, X. Gitu. Nah, kalau kita hitung normnya dia, di RM, mungkin paling mudah kalau ini kuadrat ya. Kuadrat dulu, dan dia lebih kecil tentu dari norm A1 kuadrat, norm X kuadrat, plus sampai norm AM kuadrat, X kuadrat. Nah, X kuadratnya dikeluarkan, maka kita lihat bahwa ini adalah sigma dari AIJ kuadrat untuk seluruh J kali norm X kuadrat. Nah, persoalannya apakah pernah sama dengan? Ya. Nah, secara umum ya kita hanya bisa sampai di sini dulu, mungkin ya kita eksplor lebih lanjut. Nah, kita juga bisa menggunakan, jadi kalau kita mau mencari norm dari AX kuadrat, ya, itu kan dengan hasil kali dalam bisa kita tulis begini, dan kalaupun ini mungkin dari aljabar linier begitulah ya, kita bisa menulis begini. Nah, ini nanti akan ada nilai yang kita sebut sebagai nilai singular ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk mungkin notasinya adalah U dV transpos X, X ya, dengan UV itu matriks ortogonal. Jadi kalau tadi ukurannya ini M kali N, maka V itu ukurannya N kali N, dan U ukurannya M kali M. Jadi matriks ortogonal itu matriks yang kolom-kolomnya terdiri dari vektor ortonormal. Oleh karena itu, U transpos kali U sama dengan identitas, dan ini boleh dibalik, gitu. Ya, demikian pula halnya dengan V, ya, tapi identitasnya berbeda ya, V transpos. Dan yang lebih penting adalah kalau U dikenakan di elemen itu, maka dia akan sama dengan ini. Jadi suatu isometri ya. Demikian pula halnya dengan V. Ya, maaf ini pakai X saja semua, tapi mohon X-nya di tempat yang berbeda ya, karena ukuran U dan V-nya berbeda. Ya, ini saya pakai X juga. Ya. Nah, jadi dengan cara begitu kita bisa melihat bahwa
karena toh ini bisa saya pindah ke sana ya dengan transpose dan lain sebagainya, maka mungkin bisa kita tulis sebagai norm AX kuadrat ya, oke, dan itu menjadi ini pindah ke sana, U pindah ke sana ya. Kemudian ini saya tulis sebagai D, jadi agar mudah. Ini menjadi Y, kemudian adalah U transpos Y. Jadi ini tidak akan mengubah vektor X di sini, panjangnya vektor X di sini. Jadi mudah dilihat bahwa ini tentu saja lebih kecil dari rho, ya, rho dari A transpos A. Ya. Nah, rho ini adalah norm X ya, langsung saja. Ini adalah maksimum dari nilai singularnya. Ya. Kuadrat, ya. Nilai singular kuadrat I. Gitu. Oke, jadi kita bisa mengkaitkan dengan nilai eigen itu. Nah, sekarang perlu mungkin beberapa ya, silahkan untuk dicoba dilihat ya, bahwa kalau A-nya sekarang dari R ya, jadi Rn dengan norm tak hingga, kemudian di sini Rn dengan norm 1. Nah, bahwa ternyata norm A tak hingga 1 itu adalah sigma dari AIJ. Semua IJ gitu. Oke. Ya. Nah, saya kira masih banyak, mungkin coba dilihat tentu saja apa yang terjadi kalau ini saya balik gitu. Ya. Demikian pula kalau LP dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang perlu dilihat ya. Nah, mungkin untuk dimensi tak hingga kita mulai dengan L2 saja. Ya, dari L2 ini kan perluasan dari. Ya. Nah, jadi di sini adalah elemen X itu kan X1, X2 dan seterusnya. Kita bawa ya, operator paling sederhana itu adalah pergeseran. Ya. Operator pergeseran. Jadi mungkin biar enak ini adalah kita sebut saja right ya. Right itu. Jadi kita geser ke kanan. Ya. Kita geser ke kanan sehingga bentuknya itu menjadi 0, X1, X2 dan seterusnya. Sedangkan L itu adalah L2 ke L2, kita geser ke kiri. Ya, jadi ada yang hilang. X2, X3, dan seterusnya. Nah, sekali lagi sekarang kita ingin menghitung berapa norm dari itu. Nah, kalau kita lihat Rx, tentu saja dengan norm ini kuadrat, itu kan sigma dari tetap ya, X1 I kuadrat, I dari 1 sampai tak hingga. Ya, dan karena tetap ya ini norm X kuadrat. Jadi dari sini norm R kuadrat itu 1. Nah, kalau yang left
Kalau yang left hilang 1 ya elemennya. Jadi lebih kecil dari norm X kuadrat begini. Ya, karena ada yang hilang. Jadi di sini kesimpulannya adalah L itu tentu lebih kecil dari 1. Tetapi kalau kita lihat ya, kita ambil katakanlah sekarang L dari 0 1 ya 0 begitu saja. Ini kalau digeser ke kiri kan hasilnya menjadi 1 0 0 begitu. Nah, jadi artinya kita punya L dari ini kita sebut sebagai E2 itu sama saja dengan norm dari E1. Ya. Nah, ini adalah 1, ini adalah 1, jadi norm sama dengan 1 itu tercapai ya. Jadi kesimpulannya adalah norm L itu 1. Nah, tentu saja kita bisa mendefinisikan operator AX itu dengan tetap seperti ini. Ini adalah matriks ukuran Taingga juga. Ya. Bisa. Nah, tentu yang paling sederhana adalah diagonal. Kemudian mungkin juga matriks yang bentuknya seperti ini juga ada penggunaannya itu ya di teorema kontrol. Jadi diagonal satu suku bergeser gitu saja, ataupun 3 suku gitu. Jadi bisa apa macam-macam ya. Jadi bayangkan kalau hanya diagonal ininya 0 semua, maka setiap elemen itu dikalikan dengan unsur yang berbeda ya. Jadi misalkan katakanlah menjadi gini ya, AX dengan menjadi lambda 1 X1, lambda 2 X2 dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin Anda bisa explore kalau X-nya masuk di LP, ya, apa syarat dari barisan lambda I sehingga AX itu masuk di LI. Nah, dengan terserah Q-nya apakah memenuhi sesuatu. Nah, tentu saja yang lebih populer lagi adalah operator integral ya, operator integral. Jadi operator integral X misalkan ke Y dengan A biasanya ditulisnya dalam kalau ini suatu fungsi ya. Kemudian ada yang dikenal sebagai kernel, ya, kernel XY gitu. Jadi dia bentuknya itu adalah F dengan variabel T aja lah ya, mungkin untuk membedakan X besar itu integral dari kernelnya mungkin jangan XY tapi T, S gitu ya. T, S kemudian ini adalah Fs ds dan ini diintegralkan katakanlah di suatu ya mungkin lebih bagusnya begini ya. Jadi fungsi kontinu saja walaupun nanti bisa dilengkapi dengan Lebesgue gitu. Nah, gitu. Jadi ini X. Jadi ini kumpulan fungsi dengan daerah definisi X yang kontinu, ini kumpulan fungsi dengan daerah definisi Y kontinu juga. Nah, jadi kalaupun itu ini berarti T-nya anggota Y gitu. Jadi ya maaf saya tidak
mempersiapkan tuntas begitu, jadi betul-betul seperti mengajar. Ya. Nah, ada banyak sekali operator integral yang kalau di IDB ya integral fraksional ya, integral fraksional. Jadi integral fraksional itu umumnya adalah A dari LP X ke L Y LQ Rn ya, X-nya Rn. Ini juga Rn. Moga-moga saya tidak salah, saya hanya terbesit keluar begitu saja. F di sini integral dari Rn. Nah, ini kernelnya bentuknya adalah saya sesuaikan dengan di sana adalah T min S pangkat N min alpha kali Fs ds. Ya. Nah, ini hubungannya adalah seperti sama dengan 1 per T min alpha per N. Moga-moga saya tidak salah. Oke. Nah, jadi nanti kita akan melihat bahwa masalahnya pada integral fraksional itu tidak masuk di ruang Lebesgue ya. Tetapi masuk di ruang Lebesgue lemah gitu. Kalau yang sudah belajar ukuran. Oke, saya kira kita akhiri sampai di sini dulu.